Halo, perkenalkan, saya Putra Madevantara dengan NIM 24055510067. Jadi di video yang ketiga ini kita akan membahas mengenai apa itu trigger dan juga cursor. Cursor. Jadi trigger itu adalah prosedur otomatis yang akan dijalankan sebagai respon terhadap terhadap event tertentu di dalam tabel, misalnya insert, update, atau misalnya ada delete. Di trigger ini juga ada dua jenis ya, seperti after. Jadi setelah kita melakukan event tertentu, maka prosedurnya itu kan dijalankan setelah event itu terjadi. Namun jika kita menggunakan before, artinya prosedur itu akan dijalankan sebelum terjadi suatu event di dalamnya. Nah, jadi cursor adalah fitur di MySQL yang digunakan untuk membaca baris dari hasil query, seperti looping ya, pada hasil select. Di sini di video ini kita akan membuat 4 trigger dengan before dan after, serta kita akan membuat 2 kursor dengan bantuan start prosedur. Jadi di video kali ini kita akan menggunakan database klinik. Use database, use klinik Rama. Jadi di dalam klinik Rama ini eh, ada beberapa table di dalamnya, dan seperti ada dokter, janji temu, obat, pasien, pembayaran, dan rekam medis, dan juga resep obat. Jadi kita kan menggunakan setidaknya, ya, masih ada beberapa tabel yang kita gunakan sini, misalnya dari dokter, dan lalu ada yang kosong seperti janji temu yang akan kita misalnya buat nanti setelah ada trigger atau sebagainya. Oke, pertama-tama kita akan membuat trigger dengan judul yaitu check double booking. Jadi itu mencegah dokter itu memiliki dua janji pada waktu yang sama. Ini cukup berguna dalam kasus nyata di klinik karena dokter tidak mungkin bekerja pada jam yang sama dan dengan janji temu yang sama. Pertama-tama kita buat delimiter dulu. Sama seperti sebelumnya, start function, start prosedur. Ketika kita ingin membuat trigger juga, kita bisa menambahkan delimiter itu dari SQL, karena misal di dalam trigger kita nanti terdiri dari banyak query atau perkondisian di belakangnya. Jadi kita perlu delimiter supaya SQL itu membaca keseluruhan, bukan hanya satu kode saja yang dibaca. Cek suara. Oke. Jadi di sini kita akan membuat trigger yang pertama, cek double booking, yang aktif sebelum ada data baru ditambahkan ke dalam tabel janji temu. Jadi semisal ketika janji temu itu dibuat, jadi dia akan langsung ngecek sebelum ditambahkan. Semisal jika ada booking yang di jam yang sama, dia akan memberikan sedikit pesan error ya. Oke, kita begin langsung. Begin untuk menyatakan kode kita dimulai. Kita akan membuat suatu deklarasi jumlah ya dengan tipe datanya integer yang digunakan untuk menyimpan hasil hitung kita.
Oke, jadi di sini dia akan mengecek apakah ada janji dokter untuk dokter yang sama pada tanggal yang sama dan statusnya itu belum dibatalkan. Jadi sama seperti short function sebelumnya. Ketika kita ingin men-select dalam trigger itu, kita perlu menyimpannya ke dalam variabel. Mungkin ini bisa dibilang sedikit best practice ya, karena kita akan menyimpan datanya itu di sana. Jadi di select ini kita akan mengecek apakah ada janji dokter yang sama gitu, dan statusnya itu bukan dibatalkan. Karena di tabel janji temu itu kita memiliki atribut statusnya gitu. Dan di bawahnya kita akan membuat suatu percondition di belakangnya, di bawahnya dengan if. Kita buat sedikit message text-nya ketika ada error ya. Nuh, tersebut. Oke, jadi sini kita menggunakan sinyal dengan SQL state dengan kodenya 45000, itu artinya error dari user threshold kalau tidak salah dalam panduan SQL-nya. Dan sinyal error ini kita set ya message text-nya itu dengan prompt alert ya, jadwal dokter sudah penuh di waktu itu. Jadi ini fungsinya untuk memberikan sinyal error sebelum kita menambahkan data ke dalam tabel janji temu. Kalau kita tutup and if nya, kita tutup if, kalau kita selesaikan kode kita, kalau udah oke, jangan lupa delimiter untuk kita kembalikan delimiternya ke semikolon. Oke, jadi di percondition if tadi gitu, jadi jika sudah ada janji di waktu yang sama, maka dia akan menghentikan proses dilakukan. Maksudnya prosesnya itu dihentikan, artinya dia akan membatalkan ya ketika kita menginsert ke dalam data ke janji temu. Lalu dan berikan sedikit pesan error di belakangnya. Oke, mari kita coba dulu, kita tambahkan data ke tabel janji temu, insert into janji temu, misalnya ID pasien, ya, pasien dengan nama Budi, ID pasien, ID dokter, juga tanggal. Jadi kita akan menambahkan data ke janji temu, misal dengan ID pasien 1, dengan ID dokter 1, dan tanggalnya adalah tanggal 1 Mei jam 9. Oke, coba sekarang kita masukkan lagi ya, insert into janji temu. Bentar, udah susah.
Misalnya value-nya itu pasien ID pasien 2 dan ID dokter yang sama dan di jam yang sama. Oke, jadi nggak bisa di sini ya. Jadi karena jadwal dokter udah penuh di waktu itu, di waktu yang sama. Jadi trigger ini akan langsung dimunculkan ketika kita ingin sebelum kita menambahkan data ke dalam. Jadi sebelum kita input data ini langsung dicek, bukan setelah kita menginput datanya. Jadi datanya belum masuk ke dalam tabel. Misalnya kita cek tabelnya. Oke, hanya ada satu aja. Oke, itu untuk trigger yang pertama. Kita lanjut dengan trigger yang kedua. Kita akan membuat pembayaran di sini. Jadi secara otomatis itu akan membuat tagihan setelah janjinya selesai. Misal dari janji satu ini udah selesai, dia akan langsung menambahkan data ke dalam eh, ke tabel pembayaran. Kita pertama-tama delimiter dulu. Kita akan buat create trigger dengan judulnya itu buat pembayaran. Sekarang kita menggunakan after update nih. Jadi setelah kita mengupdate janji temu kita, karena ini statusnya masih menunggu di sini, misalnya kita ganti nanti statusnya menjadi selesai, maka dia akan menambahkan data ke dalam ini. Menambahkan data ke dalam, kita membuat tagihan ke dalam tabel pembayaran. After update on tabel janji temu for each row. Jadi nanti ini trigger ini akan aktif setelah data janji temu itu diupdate. Kita mulai bikin. If kita buat per condition if dalamnya if new status sama dengan selesai. And old status itu bukan sama dengan bukan selesai, misalnya masih menunggu, maka jadi di dalam ini perkondisian if ini dia trigger ini hanya aktif ya jika status baru itu sudah selesai dan sebelumnya bukan. Kalau misalnya sama-sama selesai ya nggak bisa intinya. Dan kita akan insert into pembayaran. Kita cek ya, tabel pembayaran ya. Tabel pembayaran dengan ID-nya ID janji, total, dan metode pembayaran. Ini atribut dari tabel pembayaran kita. ID janji, ID totalnya, dan metode pembayaran. Dengan values-nya new ID janji. Misalnya untuk janji ini kita taruh harganya itu 50.000 kan. 1 2 3 50.000 rupiah dan metode pembayarannya cash. Jadi jika perkondisian if-nya itu benar, dia akan menginsert data ke tabel pembayaran dengan ID janji yang baru, lalu totalnya dan metode pembayaran. Yes, misalnya untuk di janji ini kita set harganya 50.000 dengan metode pembayarannya cash. Lalu kita tutup perkondisian kita and if and tutup delimiternya dan kita kembalikan lagi delimiternya.
Oke, mungkin trigger sudah dibuat di sini, cek double booking dan oke. Oke, coba kita cek dulu di skill deck mungkin apakah udah ada trigger kita tadi di klinik lama di trigger. Oke, udah ada buat pembayaran. Coba kita uji dulu, kita tambahkan dulu insert into janji. Oh, misalnya yang tadi ya. Coba kita update dulu, update janji. Nah, ini ID-nya berapa ID? ID janji ID 1. Oke. Update janji temu set status. Misalnya tadi menunggu itu menjadi selesai. Where ID janji sama dengan 1. Kita select. Oke, 1 sudah selesai misalnya. Sekarang kita coba kita lihat tabel pembayarannya apakah sudah ada. Select from pembayaran where ID janji kita sama dengan ID 1. Ah, oke, jadi di sini langsung membuat tagihan ke tabel pembayaran. ID bayar pertama, ID janji 1 total 50.000 dan metode pembayarannya cash. Statusnya itu dibilang belum membayar. Oke, kita lanjut ke trigger ketiga kita. Ini akan yaitu menggunakan after insert ya. Karena ini kan tadi after update, bagaimana dengan after insert. Oke, jadi di trigger ketiga ini kita akan mengurangi stok obat. Jadi ya, setelah misalnya janji ini selesai, dia kan pasti dalam klinik itu diberikan resep obat berdasarkan diagnosanya atau lain sebagainya. Jadi setelah diberikan resep obat ini dia akan langsung mengurangi stok obat yang ada di dalam klinik. Oke, pertama-tama kita cek dulu. Select from, kita lihat karena di tabel resep obat ini kita memerlukan yang namanya rekam medis. Coba kita cek tabel rekam medis ya. Rekam medis. Nah, masih kosong. Oke, rekam medis kita kosong. Sekarang kita buat insert into rekam medis. Software ya. Oh, masih kosong. Oke, kita insert into rekam medis. Di sini ada ID janji, diagnosa, dan kalau nggak salah ada keterangannya. Oke, oh, catatan. ID janji aja saya catatan dengan values-nya. ID pertama,
diagnosanya misalnya pasien demam tinggi selama selama 3 hari, jadi mungkin obat yang dikasih itu paracetamol misalnya. Jangan catatannya demam, catatan pasien demam tinggi selama 3 hari terakhir. Cek cek suara, oke masuk. 3 hari terakhir. Kita select. Nah, jadi ini ya catatannya. Jadi ID rekam pertama, ID janji yang tadi dengan diagnosa demam tinggi. Jadi Pak Budi demam tinggi. Nah, catatannya pasien demam tinggi sampai 3 hari terakhir. Oke, dengan diagnosa kita mungkin obatnya cocok itu dikasihin paracetamol. Oke, kita langsung aja buat trigger ketiga, yaitu akan mengurangi stok obat setelah kita tambahkan dia resep obatnya. Delimiter dulu. Kita create trigger. Kurangi stok obat after insert on resep, tabel resep obat for each row. Jadi trigger kita nanti itu aktif setelah kita memasukkan data ke dalam tabel resep obat. Lalu kita bikin, kita memulai blok kode kita bikin update obat update obat set stok. Oke, tabel obat kita ada atribut stok ya, stok dikurangi new jumlah where ID obat sama dengan new ID obat. Stok dikurangi stok, ya stoknya dikurangi new jumlah obat where ID obat new ID obat. Tuh, and kita balikan lagi delimiternya. Oke, sekarang kita cek dulu ya, kita belum lihat tadi tabel obat kita. Select from obat. Nah, ya, jadi di ID obat pertama itu ada paracetamol dan stoknya 50 dan harganya 3.000 per gininya, dan terus ada amoxicillin stoknya 30 dan harganya 5.000. Oke, coba kita uji sekarang. Misalnya kita tambahkan resep obat. Kita select dulu resep obat kita. Resep obat.
masih kosong kan, kita tambahkan dulu insert into resep obat, ada ID rekam, ID rekam medis, ID rekam, ada ID obat, obat apa yang bakal dikasih nanti, terus jumlah obat yang dikasih misalnya, lupa value ya, valuesnya ID pertama, ID obat pertama, dan jumlahnya misalnya dikasih 3, dikasih obat 3 paracetamol. Oke, jadi kan dia bakalan dikasih resepnya tuh disuruh mengambil 3 paracetamol. Misalnya kita lihat, select from obat. Ya, di sini stoknya berkurang. Di ID pertama ada paracetamol, terus stoknya dikurangi 3. Karena di resep obat ini kita nyuruh si Bapak Budi untuk membeli 3 paracetamol. Oke, sekarang kalau misalnya kita buat trigger yang mana kita cek stok obat gitu. Jadi kita akan mencegah pemberian resep jika stok itu nggak cukup. Tapi kita akan menggunakan before insert di dalamnya. Jadi sebelum kita menambahkan data ke dalam resep obat itu, kita cek dulu apakah stoknya masih ada atau enggak. Kita mulai ya, delimiter. Trigger cek stok obat before insert on resep obat for each row. Kita bikin di trigger ini akan aktif sebelum resep itu dimasukkan. Jadi before insert ini mungkin berlaku sama ya dengan before update juga. Jadi sebelum kita ngupdate statusnya dia akan aktif. Itu begitu juga dengan insert. Sebelum kita insert data dia akan aktif seperti arrow tadi yang di atas. Lalu kalau setelah kita memasukkan event, setelah kita melakukan event baru muncul triggernya. Kita akan declare variabel lokal dengan nama sisa yang akan digunakan itu untuk menyimpan stok kita ke dalam sisa. Oke, declare dengan tipe data integer, kita select stock into, kita simpan ke dalam variabel sisa from obat where ID obat sama dengan kita akan memasukkan ID obat yang baru, itu new ID obat. Lalu kita akan membuat suatu perkondisian if ya, if sisa new jumlah, artinya jika sisa itu lebih kurang dari jumlah yang ingin kita masukin nanti, maka sama seperti atas kita ada sinyal untuk memberikan error. Sinyal SQL state 45.000. 1, 2, 3. Oke. Set message state, message text kita itu menjadi stok obat tidak mencukupi permintaan.
Oke, sekarang kita tutup if kita end if. Kalau kita end, artinya blok kode kita udah berakhir, end. Lalu kita kembalikan delimiternya. Oke, sekarang coba kita insert. Misalnya kita paracetamol tadi itu kan stoknya sisa 47. Misalnya kita minta 100 buah misalnya. 100 paracetamol. Saya obat. Tanya values-nya. Values-nya itu ID pertama, ID obat 1, misalnya kita minta 100. Oke, nggak bisa ya. Insert itu resep obat. Kam, ini obat, coba. Oke, kurang T. Bukan itu harusnya errornya. Ini errornya karena insertnya kurang T. Pesannya beda. Insert into resep obat. eh, Value. Stok tidak mencukupi permintaan. Misalnya kita ganti kayak obat 2 misalnya. Bisa juga. Misalnya, oke. Karena jumlahnya kurang. Jadi ketika stoknya itu kurang, maka dia akan menampilkan error. Oke, kira-kira itu triggernya. Kita sudah membuat 4 trigger ya. Jadi trigger yang pertama itu di double booking. Jadi dia akan menolak jika ada booking di hari yang sama dan dokter yang sama dan jam yang sama juga. Terus yang kedua itu tabel pembayaran. Misalnya status sudah selesai. Setelah selesai cek diagnosa dokter, dia akan menambahkan data ke dalam tabel pembayaran. Terus di bawahnya itu resep obat. Dan ini adalah cek stoknya. Oke, sekarang kita lanjut ke kursor. Kursor itu adalah prosedur fitur di SQL yang digunakan untuk membaca baris demi baris hasil query kita seperti looping ya pada hasil select. Video kita ini kita akan membuat kursor, dua kursor ya. Kursor pertama itu namanya total tagihan belum bayar, karena tadi di tabel pembayaran, nah di status kan belum bayar ya. Jadi ini akan menampilkan tagihan belum bayar tiap pasien. Misalnya kita cek select from, oh ya, cek suara. Oke, suara masih aman. Pembayaran, kan ini pasien pertama tadi, janji yang pertama dengan bayar 50.000, metode bayar cash itu kan satu sebelum bayar. Jadi ini akan menampilkan tagihan yang belum bayar dengan kursor. Bantuan create prosedur ya. Prosedur tagihan bikin, kita declare variabel lokal kita, dan kalau misalnya kita hanya menggunakan select saja kan sini kelihatannya
kurang lengkap, dibayar, janji. Jadi dengan kita menggunakan kursor itu kita bisa eh, hasil query kita tuh bisa hasilnya banyak gitu misalnya. Oke, declare done dengan tahu tipe data integer, defaultnya false, jadi belum bayar, defaultnya false. Lalu declare ID pasien kita integer, declare nama pasien varchar, total tagihan decimal. Dia akan menyimpan 10 angka, 10 digit angka dan 2 angka maksimal belakang koma. Habis itu declare, inilah cara kita mendeklar kursor ya. Kursor for select PID, tabel pembayaran dengan ID pasiennya, pasien, P, nama, tabel pasien maksudnya dengan ID pasien, namanya, sum, P, total, from pasien as P, di tabel pasien to P. Kita menggunakan join table, join, janji, temu, C, on, P, ID pasien. Tekan join tabel janji temu dengan tabel pasien ya. Jadi di pasien di janji temu itu kita join. Ya, jadi C kita join lagi, join pembayaran P on CID janji, kita pembayaran dengan tabel PID janji, where P status belum bayar, kan grup. Jadi kursor sini itu berfungsi untuk mengambil data pasien dan total tagihannya. Oke, selanjutnya kita akan declare continue for not found, set tadi true. Jadi jika semua data habis itu kita akan mengubah dan menjadi true. Lalu kita akan open kursor, open
dengan loop namanya laporan. ID pasien, pasien, total tagihan, jadi jika selesai if done, then if loopnya leave loop laporan kita. To and if kita select concat, kita menggabungkan dua string ya, nama pasien, memiliki tagihan sebesar total tagihan sebagai info tagihan. And oke, sepertinya bakal ada error karena kita kurang menutup stringnya. Oke, select concat nama pasien, masih info tagihan, kita end loop, lalu kita akan menutup kursor, close kursor, end. Ya, karena yang ada DB itu harus kita declare sebelum kita query. Dia harus declare continue handler taruh setelah begin. Oke, coba kita ulang. Oke, ada typo ya. No passion. Store. Clear. Clear. Oke. Enter, create procedure, bikin, declare done dulu. Awas ya. Iya, ini error di sini. Declare nama pasien. Ini pasien. Bikin, done, nama pasien. ID pasien, total tagihan, sorry kita juga declare. Nah, setelah itu declare kursor. Dengan select ID pasien, nama pasien P,
join pembayaran Beyond. Statusnya belum bayar, berupa ID Pay Fashion. Enggak belum. Kita akan open cursor, kita loop namanya laporan. Cursor. Oke, salah ya. Harusnya cursor declaration after handle declaration. Oke, kita ulang lagi. Delimiter bayar begin declare done in default false patient. Oke, kita coba berulang dulu. Delimiter lagi. Declare dan sebagai variabel kontrol kita nantiin defaultnya pasien, ID pasien, total tagihan, lalu akan kita declare kursor. Jadi kita udah buat variabel dan nama pasien, ID pasien, dan total tagihan.
dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Oke, declare kursor juga. Kita mendefinisikan kursor untuk memilih pasien dan menjumlahkan tagihan yang belum dibayar dari relasi pasien dan juga janji temu. Dengan join, dan oke, seharusnya kita declare continue handlernya. Jadi jika tidak ada lagi baris yang bisa diambil atau bisa di fetch ya. Jadi dan itu akan di set true. Jadi akhir dari kursor. Oke, sekarang kita open kursornya. Kita open kursor. Oke, open kursor. Lalu kita akan open loop namanya laporan. Setelah itu kita fetch, mengambil baris berikutnya dari kursor ke dalam variabel di ID pasien, nama pasien atau total tagihan. Kalau misalnya selesai, kita leave laporan, kita end if, lalu menampilkan hasil tiap pasien itu dengan concatnya. Misalnya kita buat tabel itu menggabungkan dua string nama pasien, kita gabungkan dengan memiliki tagihan sebesar berapa dengan nama tabel sebagai info tagihan. Oke, kalau kita loop and loop, tutup kursor kita, tutup blok kodenya, close. Ulang lagi. Errors in your SQL syntax. Use near loop. Close. Sorry. Oke, sekarang kita balikan delimiternya. Jadi kita kurang menutup string kita di ada sedikit error. Kita tutup delimiternya.
Sekarang kita coba menjalankan. Oke, jadi di kursor ini digunakan untuk memproses ya berapa hasil query satu persatu ya, bukan sekaligus berdasarkan query biasa gitu. Jadi, misalnya jika kita ingin menambahkan logika itu kursor sangat digunakan ya. Jadi di kursor ini dibantu dengan sort prosedur untuk membuat suatu data. Jadi jika ada yang belum dibayar, maka dia akan ditampilkan dengan format yang lebih rapi dari misalnya sekedar select query. Oke, jadi cara manggilnya karena kita menggunakan store prosedur, maka kita hanya perlu call. Kita call, prosedur kita call total tagihan belum. Seharusnya menampilkan total tagihan belum bayar. Nah, memiliki tagihan sebesar. Oke, oke, oke. Oke, kita ada kesalahan di sini. Ini dia. Seharusnya di sini memiliki total tagihan, tapi kita tutup stringnya. Prosedur, sorry. Sorry. Oke, kita ulang lagi. Bentar, begin. Nah, iya. Seharusnya string total tagihan itu kan variabel kita ya. Seharusnya kita buat di sini. Itu error kita tadi sehingga data itu belum ada. Kita end loop. End loop. Loop kita tutup. Kita tutup kursor kita. End. Oke, limiter dikembalikan. Jangan lupa. Oke, sekarang kita coba call. Langsung ya. Call total tagihan belum bayar. Seharusnya query kita itu hasilnya seperti laporan. Nah, itu dia. Jadi info tagihan namanya memiliki tagihan sebesar Rp50 karena belum dibayar. Harus diberikan spasi. Ya, jadi kira-kira itu kursor kita. Jadi kursor ini dia akan menjalankan query satu persatu dan bukan sekaligus. Jadi cocok untuk dibuat sebagai pelaporan. Selanjutnya kita membuat kursor tambahan mengenai
Oke, jadi kesimpulannya, jadi prosedur ini tuh karena mengandung kursor dalamnya, dia akan menggunakan kursor untuk menelusuri total tagihan yang belum bayar per pasien secara bertahap. Jadi kursor ini cocok ya untuk laporan yang memiliki logika iteratif atau pengolahan data secara baris demi baris. Karena dia baris cuma satu, dia akan menampilkan data satu. Jadi Budi Santoso memiliki tagihan sebesar ini. Berbeda dengan select, misalnya um, tuh, sama, sama. Cuman keduanya memiliki perbedaan. Oke, selanjutnya kita akan membuat suatu kursor yang mengenai prosedur prosedur dengan kursor itu untuk melunasi masal yang akan menggunakan kursor itu untuk mengubah status pembayaran yang tadi belum bayar kita menjadi lunas. Jadi tujuan prosedurnya itu secara otomatis ya mengubah semua pembayaran dengan status belum bayar menjadi lunas satu persatu dengan menggunakan kursor. Bentar. Di kursor juga bisa digunakan dalam hal-hal seperti ini. Create prosedur, namanya lunas masal, kita lunasin ya. Jadi kita bikin declare selesai, tipe datanya kemudian harusnya kita sama kayak tadi dengan defaultnya itu false ya, jadi selesai defaultnya false. Cek suara. Jadi kita akan membuat suatu variabel lokal ya, variabel penanda untuk mengetahui kapan kursor itu selesai membaca seluruh data. Namanya selesai variabel lokal kita. Lalu kita declare ID. Ini integer. Jadi variabelnya ini untuk menyimpan nilai ID bayar hasil fetch kita dengan kursor. Kita declare kursor for select ID bayar from bayaran where statusnya itu belum bayar. Ini kita akan membuat kursor sini dengan declare kursor yang memilih semua ID bayar dari tabel pembayar yang belum dibayar. Ya. Declare continue handler ya. Jika tidak ada baris lagi yang perlu dicek, maka variabel selesai itu kita ubah menjadi true. Declare continue handler for not found. Jika udah nggak dapat lagi, kita set selesai menjadi true. Kita buka kursor kita, open kursor. Untuk memulai membaca data satu persatu ya, open kursor. Kita akan looping. Nama loopnya itu ubah. Nama loop kita namanya loopnya ubah. Kita fetch, kita ambil datanya. Fetch kursor to ID. Kita fetch mengambil satu baris ID bayar dari kursor ke dalam variabel namanya ID yang udah kita declare di atas variabel ID. If kita membuat selesai, kita akan membuat percondition if ya, if selesai
dan leave. Ya. Jadi jika tidak ada lagi data ya, maka kita akan mengeluarkan keluar dari loop. Kita akan update pembayaran, set statusnya menjadi lunas. Ya, jadi dengan kursor kita bisa melakukan hal seperti ini, berbeda dengan hanya select aja. Lunas, where dibayar, slide. Dia akan mengubah status bayar kita tadi dengan ID bayar menjadi lunas. Kita selesaikan looping kita, end loop. Kita close kursor kita end. Kita kembalikan delimiternya. Oke, sekarang kita uji ya. Kita call lunas masal. Oke, sekarang coba kita cek. Misalnya ganti select from bayar. Nah, maka sudah dibilang sudah lunas. Jadi setiap apa sudah lunas. Oke, coba kita ya, coba kita masukkan data. Oke, ya, jadi dengan kursor tadi lunas masal dia akan mengubah ya. ID bayar 1 yang tadinya belum bayar itu jadi lunas dengan menggunakan prosedur yang dalamnya ada kursor. Oke, mungkin sekian dari video 3 mengenai apa itu trigger dan juga kursor. Jadi trigger itu memungkinkan kita untuk menjalankan suatu logika ya, otomatis setelah terjadi peristiwa tertentu atau event gitu. Seperti insert, update, atau delete. Dan kursor itu adalah fitur di SQL yang membaca baris demi baris hasil query ya, seperti looping pada hasil select kita nanti. Lalu jadi trigger itu blok perintah SQL yang dijalankan secara otomatis setelah terjadi event. Jadi digunakan ketika mencatat riwayat perubahan data ke tabel log atau mencegah data yang tidak valid dimasukkan. Kursor itu penunjuk yang digunakan untuk menelusuri dan memproses hasil query secara baris per baris, jadi row by row, yang berbeda dengan query biasa yang bekerja secara set based, jadi semua data sekaligus. Jadi kursor itu memungkinkan logika pemrosesan per baris secara iteratif. Jadi situasi yang mungkin digunakan itu mengupdate data satu persatu berdasarkan logika tertentu, atau membuat laporan yang query-nya itu kompleks. Jadi biasanya bisa lebih rapi jadi dengan laporan menggunakan kursor. Jadi tujuan dari trigger itu biasanya untuk audit atau validasi otomatis. Level operasinya berdasarkan tabel. Jadi trigger itu berdasarkan tabel, berbeda dengan kursor ya. Kursor itu dipanggil secara manual. Trigger di otomatis, kursor secara manual dalam prosedur. Prosesnya itu baris demi baris. Dan laporannya itu, contoh penggunaannya dalam laporan per entitas dan hasil query-nya. Level operasinya itu adalah hasil query secara manual.
Sekian dari video 3.